Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip 5, yaitu perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Saya akan mengambil contoh dari perdagangan internasional. Perdagangan adalah kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, satu pihak akan mendapatkan produk yang mereka dapatkan, sementara pihak lain akan mendapatkan uang dari pertukaran produk tersebut. Dan langsung saja kita masuk ke perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional yaitu sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan bersama. Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional ini tentunya melibatkan pemilik barang atau jasa yang akan menawarkan produknya dan pembeli. Namun, transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku secara internasional. Misalnya saja ekspor, investasi yang dilakukan dengan mendirikan pabrik di luar negaranya. Dalam artian yang sebenarnya, antar sesama negara tidak melakukan perdagangan secara internasional. Namun, warga negaranya yang melakukan siklus dagang internasional, yaitu dengan mengadakan kerjasama, investasi hingga penjualan barang dan jasa. Pelaku dagang internasional adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan antar negara tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Misalnya saja, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengolahan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut. Atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa, sudah terbantu pemenuhan kebutuhannya. Dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa juga mendapat keuntungan secara finansial dari negara lain. Inilah beberapa hal tentang perdagangan secara internasional yang bisa dipahami. Tentunya siklus dagang internasional ini terjadi karena ada teori yang mendasari dan acuan yang digunakan yang perlu dipahami dalam dunia dagang internasional. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Ada dua hal yang perlu dipahami sebagai teori yang mendasari perdagangan secara internasional, yaitu teori tentang keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama itu teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya, produk negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas secara efisiensi produksi sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif.
Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sabun dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Adanya teori keunggulan kooperatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Pada contoh ini, misalnya bahwa di negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A untuk sampo bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi, namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam memproduksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Dan manfaat dari perdagangan internasional. Dengan melakukan perdagangan secara internasional, sudah pasti setiap negara akan mendapat manfaat yang besar. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Yang kedua, saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan. Maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasa efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Yang keempat, keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya, sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. 5. Memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Inilah beberapa manfaat yang didapatkan dari secara internasional. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong yang ada. Faktor pendorong dari perdagangan internasional yang pertama, adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu.
Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan efisien. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan sesuatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya atau dipengaruhi faktor produksi yang ada. Maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antara negara secara lebih luas. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal lain yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Dengan adanya faktor pendorong terjadi perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung terus-menerus hingga kurun waktu yang tidak ditentukan. Bahkan akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar negara. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas yaitu mengenai perdagangan internasional yang menciptakan kesejahteraan serta keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi serta peluasan jaringan ke seluruh negara di dunia yang secara berkelanjutan juga jalan untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan juga mempererat kerjasama suatu negara. Memiliki bisnis yang memiliki lingkup internasional. Tentunya masalah yang sering terjadi adalah kesulitan dalam melakukan pembukaan dengan kurs mata uang berbeda.